Halo, selamat pagi semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi terakhir yang ada pada bab hakikat bangsa dan negara. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, Ibu ingin menstimulus kalian terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan gambar dari beberapa negara yang ada di peta dunia. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira menurut pendapat kalian, apa yang terjadi sebelum terbentuknya sebuah negara atau proses terbentuknya sebuah negara itu bagaimana? Di minggu lalu kita sudah pelajari unsur-unsur ataupun syarat terbentuknya sebuah negara. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sebuah negara itu terbentuk, bagaimana prosesnya. Boleh kalian tulis praduga kalian masing-masing di buku catatan kalian. Oke. Nah, kemudian untuk materi yang akan kita bahas hari ini, jadi materi yang akan kita pelajari yaitu proses terjadinya suatu negara. Nah, bagi yang sudah ada buku, boleh silahkan dibuka bukunya di halaman 10 poin kelima, yaitu terjadinya negara. Nah, pada buku kalian di situ sudah dituliskan bahwa terjadinya sebuah negara terdiri atas 3 proses. Yang pertama, kalau di buku kalian terjadi secara yang pertama faktual atau kenyataan. Kemudian yang B, kedua ya, asal mula terjadinya negara berdasarkan secara teoritis, dan yang ketiga berdasarkan proses pertumbuhan. Nah, namun di sini Ibu buat di PowerPoint yang pertama itu proses terjadinya sebuah negara secara alami. Secara alami artinya sama dengan proses pertumbuhan. Jadi di buku kalian boleh dibuka di halaman 12, kita bahas yang C dulu ya. Oke. Jadi proses terjadinya suatu negara di mana terbentuk secara alami atau secara proses pertumbuhan, ya ini terdiri atas 4 tahapan ya. Nah, secara alami artinya sebuah negara muncul diawali oleh adanya keluarga-keluarga yang memiliki kebutuhan masing-masing, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih kompleks. Nah, kemudian secara alaminya sebuah negara melalui beberapa tahapan. Yang pertama seperti adanya perkumpulan atau persekutuan masyarakat. Nah, persekutuan masyarakat ini merupakan kehidupan manusia yang diawali oleh sebuah keluarga-keluarga. Nah, dari keluarga-keluarga tersebut kemudian membentuk sebuah kelompok-kelompok yang mana terdiri atas satu suku kelompok. Nah, selanjutnya satu suku tersebut berkembang menjadi 2 suku, 3 suku, dan seterusnya hingga menjadi satu perkumpulan yang besar. Nah, kemudian perkembangan tersebut juga terjadi dikarenakan faktor alami, yaitu seperti penaklukan-penaklukan antar suku. Jadi pada zaman dulu namanya zaman penjajahan ya. Nah, pada zaman penjajahan itu sering sekali terjadi penaklukan-penaklukan suku, di mana suku yang lebih kuat biasanya menindas atau mengintimidasi suku yang lebih lemah, begitu. Nah, kemudian selanjutnya setelah perkembangan keluarga-keluarga yang membentuk sebuah kelompok suku, kemudian ada kerajaan. Nah, sebuah kerajaan ini adalah tahap yang dimulai dari kepala suku yang semulanya berkuasa. Nah, jadi tadi ya, karena ada suku-suku tertentu, maka setiap sukunya memiliki kepala suku sebagai pemimpin. Kemudian pada saat proses terbentuknya kerajaan, kepala suku ini mengadakan ekspansi atau penaklukan-penaklukan.
Jadi gunanya untuk apa? Agar untuk memperluas daerah kekuasaan. Jadi tadi ibaratnya kita hanya kalau kepala suku hanya menguasai sukunya saja, suku-suku saja. Tetapi kalau kerajaan sudah menguasai daerah-daerah dan juga suku-suku. Jadi kekuasaannya lebih luas dan juga lebih besar. Jadi pada saat proses kerajaan ini ada sebuah kesadaran, yaitu timbul rasa ingin memiliki hak atas sebuah daerah ataupun tanah. Jadi tidak cukup hanya menguasai kelompok manusianya saja, tetapi ada kesadaran dan juga keinginan untuk menguasai suatu daerah. Itu yang Ibu bilang tadi, untuk memperbesar dan memperluas daerah kekuasaan. Nah, selanjutnya kita beralih kepada negara rasional. Nah, pada negara rasional ini, tahapnya dimulai dari negara yang diperintah oleh raja, yang absolut dengan sistem pemerintahan tersentralisasi. Artinya, pemerintahan hanya ada di tangan raja. Jadi, masyarakat harus tunduk, tersentralisasi artinya terpusat kepada satu pemimpin. Nah, cirinya adalah seluruh rakyatnya dipaksa mematuhi kehendak raja tersebut dan juga hanya memiliki satu kebangsaan. Misalkan kalau kerajaan sekarang ini misalnya Inggris. Oke, jadi kebangsaannya Inggris. Jadi nggak boleh lagi membawa suku A, suku B, suku C, suku D. Nah, begitu. Kemudian rakyat tersebut harus tunduk dan juga harus patuh, harus taat kepada pemimpinnya. Nah, kemudian kita berlanjut kepada negara selanjutnya, negara demokrasi. Nah, kalau negara demokrasi ini merupakan tahap yang timbul dikarenakan adanya keinginan rakyat. Nah, ini ya kita kembali kepada rakyat, karena demokrasi pemegang kekuasaannya adalah rakyat. Jadi ada keinginan rakyat untuk memegang pemerintahan. Nah, negara demokrasi ini sudah kita terapkan di negara Indonesia dan kebanyakan negara lainnya juga. Nah, kita beralih kepada yang sebelumnya. Negara rasional berarti artinya hanya pemimpin yang memiliki kekuasaan. Sedangkan masyarakat ataupun rakyat hanya bisa mematuhi. Tetapi kalau negara demokrasi, rakyat memiliki suara, memiliki kekuasaan untuk ikut andil dalam pemerintahan. Maka negara demokrasi inilah yang kita terapkan saat ini di Indonesia karena cocok dan juga tepat dengan karakter Indonesia. Nah, ciri dari tahap ini adalah pemerintahannya dipimpin oleh pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Ya. Nah, jadi itulah proses terjadinya suatu negara yang terjadi secara alami. Jadi awalnya adalah terjadi karena ada kelompok masyarakat, kemudian terbentuk sebuah kerajaan-kerajaan, kemudian akhirnya menjadi negara rasional, tetapi kekuasaan masih di tangan pemimpin, dan akhirnya terbentuk negara modern, yaitu negara demokrasi, di mana rakyatnya tidak lagi ditindas, tetapi memiliki suara untuk ikut andil dalam pemerintahan. Ya, cukup jelas mungkin. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu proses terbentuknya negara berdasarkan secara faktual. Nah, di buku kalian ini ada pada halaman 11 yang bagian A, yaitu asal mula terjadinya negara secara faktual ataupun berdasarkan kenyataan. Nah, untuk mengetahui sebuah negara asal-usulnya terjadinya secara faktual dapat digolongkan
menjadi beberapa bagian ataupun beberapa jenis. Nah, untuk yang pertama yaitu proklamasi. Nah, secara faktual berarti berdasarkan fakta ya. Nah, proklamasi ini sendiri dialami oleh negara kita, negara Indonesia, di mana kita menyatakan kemerdekaan selama kurang lebih ratusan tahun dijajah oleh Belanda dan juga Jepang, yaitu tepatnya proklamasi dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, selanjutnya yang kedua ada separatis atau pemisahan. Nah, separatis atau pemisahan ini yaitu suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang tadinya menguasai daerah tersebut, kemudian menyatakan kemerdekaan atau memisahkan diri. Contohnya pernah terjadi di negara kita yaitu Timor Timor. Nah, yang mana sekarang menjadi Timor Leste. Nah, kemudian yang ketiga aneksati atau pencaplokan. Nah, pencaplokan ini yaitu suatu negaranya berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain. Nah, kemudian tanpa ada perlawanan yang memadai oleh penduduknya. Contohnya yaitu negara Israel yang terbentuk dikarenakan mencaplok daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan juga Mesir. Jadi mengambil bagian dari negara lain, kemudian dibentuk negara. Bisa terjadi seperti itu dikarenakan tadi masyarakatnya tidak ada perlawanan, dikarenakan tidak ada alat ataupun hal-hal yang memadai. Kemudian yang keempat ada cesi atau penyerahan. Nah, penyerahan ini terjadi saat sebuah wilayah diserahkan kepada negara lain. Biasanya terjadi dikarenakan adanya sebuah perjanjian antara negara satu dengan negara satu lagi. Nah, contohnya seperti negara Schleswig. Nah, Schleswig ini diserahkan oleh Austria kepada Prusia, yaitu masih negara Jerman. Nah, dikarenakan adanya sebuah perjanjian bahwa saat perang nantinya yang kalah harus memberikan negara yang dikuasai tersebut kepada yang menang. Nah, maka dari itu ada sebuah perjanjian yang harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya yang terakhir aksesi atau penaikan. Nah, kalau aksesi ini yang dimaksud penaikannya adalah sebuah daratan. Nah, jadi ada tanah ataupun lumpur yang meras di sebuah tempat. Nah, maka tempat tersebutlah dijadikan wilayah yang dapat dihuni oleh manusia, sehingga ketika sudah dirasa cukup memenuhi unsur-unsur terbentuknya negara, seperti ada rakyat, ada pemerintahan, dan juga ada wilayah, maka dibentuklah satu negara. Nah, contoh dari penaikan tersebut yaitu adalah Mesir yang tadinya terbentuk dari delta Sungai Nil ya. Nah, jadi itu adalah penaikan. Nah, untuk jenis-jenis proses terbentuknya negara secara faktual itu sebenarnya masih ada lagi ya, di buku kalian juga ada yang belum Ibu sebutkan. Cuman ini saja cukup Ibu rasa sudah mewakili contoh dari proses terbentuknya negara secara faktual. Nah, kita lanjut kepada materi secara teoritis. Jadi, secara teori berarti ini artinya berdasarkan pendapat ataupun opini ya biasanya. Nah, secara teoritis ini terdiri atas 4 di sini. Yang pertama yaitu teori ketuhanan. Nah, berdasarkan teori ini, negara terbentuk atas dasar keinginan Tuhan. Nah, di buku kalian juga ada ya, teori ketuhanan.
Jadi teorinya berdasarkan kepercayaan bahwa segala yang ada ataupun segala yang terjadi di alam semesta ini adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, termasuk lahirnya sebuah negara. Jadi bukan hanya lahirnya seorang manusia atau tumbuhan ataupun hewan, tetapi terlahirnya sebuah negara juga disebut bahwa atas dasar kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tokoh yang mempelopori teori ini adalah Santo Agustinus dan juga Thomas Aquinas. Nah, setelah teori ini muncul, timbullah sebuah anggapan ataupun paham bahwa raja ataupun penguasa adalah pilihan Tuhan untuk memerintah. Kemudian hingga akhirnya teori ini memiliki kekuasaan yang mutlak. Jadi sederhananya teori ketuhanan ini berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi sudah takdir begitu ya. Jadi terlahirnya sebuah negara, kehendak Tuhan, kemudian pemimpin negara tersebut juga sudah kehendak Tuhan, pilihan Tuhan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada teori kekuasaan ataupun kekuatan. Nah, untuk teori kekuatan ini, menurut teori ini, negara yang terbentuk dengan penaklukan dan juga pendudukan. Jadi sebenarnya ini berdasarkan teori bahwa yang kuat menaklukkan yang lemah, ya. Jadi sama seperti hukum di biologi. Jadi yang kuat menaklukkan yang lemah. Jadi suku-suku yang kuat menaklukkan suku yang lebih lemah. Nah, melalui penaklukan ini suatu kelompok etnis yang lebih kuat terhadap kelompok etnis yang lebih lemah, dimulailah proses pembentukan negara. Jadi yang kuat menjadi pemimpinnya. Selanjutnya ada teori kontrak sosial. Nah, pada teori kontrak sosial ini berdasarkan teori kontrak sosial ini, sebuah negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian antara masyarakat. Nah, jadi teori ini sebenarnya sangat penting ya, dikarenakan kelompok-kelompok masyarakat dalam suatu wilayah mengadakan perjanjian untuk membentuk negara di wilayah tersebut yang mereka tempati. Demi apa? Sebenarnya untuk kepentingan masing-masing kelompok. Jadi karena hubungan sosial antara manusia satu dan juga manusia lainnya tentu membutuhkan berhubungan ya, membutuhkan saling ketergantungan. Jadi inilah yang terjadi perjanjian-perjanjian di antara masyarakat di mana membentuk suatu ikatan yang akhirnya saling membutuhkan dan lama-kelamaan menjadi terbentuk sebuah negara. Nah, selanjutnya ada teori hukum alam. Nah, untuk teori hukum alam ini, sebuah negara terbentuk dikarenakan adanya hasil pemikiran pada masa Plato dan juga Aristoteles. Nah, pada masa itu negara adalah suatu yang alami terjadi. Nah, segala sesuatunya itu berjalan menurut hukum alam, seperti mulai dari lahir, kemudian berkembang, mencapai puncak. Artinya kalau negara mencapai puncak itu artinya sudah maju ya, sudah sangat maju. Kemudian layu, dalam artian layu, mengalami penurunan seperti krisis ekonomi, krisis politik, dan lain-lain. Dan akhirnya mati atau runtuh, jadi hancur negaranya ya. Nah, jadi negara secara alami bersumber dari manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk berkumpul dan saling berhubungan untuk mencapai
kebutuhan hidupnya masing-masing. Oke. Nah, jadi ini secara teoritis ya, terbentuknya negara secara teoritis. Nah, sebuah negara karena memiliki sebuah pemerintahan, negara memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban kepada rakyatnya, maka suatu negara memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu negara hakikatnya terdiri atas 3. Nah, yang pertama adalah memaksa, kemudian yang kedua memonopoli, kemudian yang ketiga mencakup semua. Nah, ini mungkin di buku kalian ini tidak ada ya. Jadi boleh kalian dicatat di buku catatan ataupun di buku paketnya boleh kalian beri note atau coret sedikit pakai pensil ya. Nah, jadi di sini tambahannya yaitu sifat hakikat suatu negara. Sifat yang pertama adalah memaksa. Nah, mengapa dikatakan memaksa? Siapa yang dipaksa dan siapa yang memaksa? Jadi yang memaksa adalah negara dan yang dipaksa adalah rakyat. Nah, mengapa kita harus dipaksa? Nah, jadi di sini arti memaksa artinya adalah negara memiliki kekuatan secara legal. Secara legal artinya ada peraturan, ada hukumnya, ada undang-undangnya, di mana pemerintah dapat mengatur masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya kita tidak taat peraturan lalu lintas. Itu sudah dituliskan peraturannya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jadi kalau kita tidak mentaati peraturan, maka kita mendapatkan hukuman. Nah, jadi di sini arti dari memaksa adalah negara artinya memiliki hak untuk memaksa warganya mematuhi peraturan. Sebenarnya memaksa ini dalam hal tanda kutip, artinya dalam hal kebaikan. Jadi untuk menertibkan dan mengamankan kehidupan dalam bermasyarakat. Kalau tidak ada hukum tentunya nanti kita akan semena-mena ya. Nah, kemudian lanjut yang kedua yaitu monopoli. Nah, monopoli ini artinya negara menentukan mana yang baik dan tidak baik, mana yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh masyarakat. Nah, seperti misalnya yaitu tadi tidak boleh berlalu lintas di saat lampu merah, kemudian seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan di tempat publik, tempat umum ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang dilarang karena yang mana yang baik dan mana yang benar, yang tidak, mana yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Jadi sebenarnya intinya untuk kesejahteraan dan kenyamanan bersama. Yang terakhir, yang ketiga, sifat negara yaitu mencakup semua. Jadi artinya adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah berlaku bagi semua golongan. Artinya dari latar belakang apapun peraturan tetap tembus. Jadi bisa berlaku. Jadi walaupun dia anak presiden, kemudian anak tentara, anak jenderal, kalau dia masih warga negara Indonesia, tentu peraturan yang ada di negara Indonesia akan berlaku padanya. Ya. Halo, selamat pagi semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi terakhir yang ada pada bab hakikat bangsa dan negara. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, Ibu ingin menstimulus kalian terlebih dahulu dengan beberapa pertanyaan. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan gambar dari beberapa negara yang ada di peta dunia.
Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira menurut pendapat kalian, apa yang terjadi sebelum terbentuknya sebuah negara atau proses terbentuknya sebuah negara itu bagaimana? Di minggu lalu kita sudah pelajari unsur-unsur ataupun syarat terbentuknya sebuah negara. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana sebuah negara itu terbentuk, bagaimana prosesnya. Boleh kalian tulis praduga kalian masing-masing di buku catatan kalian. Oke. Nah, kemudian untuk materi yang akan kita bahas hari ini yaitu nah yang terakhir yaitu ada tujuan negara. Nah, tujuan negara kita sebenarnya ada dua versi, yaitu zaman dulu dan juga zaman sekarang. Nah, untuk masa pada zaman dahulu sebenarnya tujuan dibentuknya negara ini yaitu sebagai suatu hal
untuk memperbesar daerah atau kekuasaan otoritas yang sebesar-besarnya untuk memperluas wilayah negaranya. Nah, namun beda pada zaman sekarang. Jadi karena kita sudah merdeka, pada saat ini tujuan negara tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Nah, yang terletak atau terdapat pada alinea keempat, yang mana bunyinya seperti yang sudah Ibu tuliskan dalam slide ini. Jadi alinea keempat di mana isinya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Jadi umum ini artinya masyarakat yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga melaksanakan ketertiban dunia. Nah, jadi di sini artinya adalah mencerdaskan anak-anak bangsa, memajukan pemuda-pemudinya, dan juga yang ketiga ada melaksanakan ketertiban dunia. Berarti artinya bukan hanya ketertiban dalam negeri saja, Indonesia ikut andil dalam ketertiban dunia, menjaga perdamaian dunia. Nah, itu untuk perdamaian dunia nanti akan kalian bahas di materi kelas 11 ya. Nah, jadi cukup sekian materi pada bab kita, bab hakikat bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.